Itu anak sendiri yang membuat keputusan itu. Selanjutnya ada identitas gathering tadi udah. Ini masih peraturannya adalah kamu harus ini tindakannya gitu ya, penerapannya ya. Ini contohnya di hukuman. Peraturannya adalah kamu harus ini contoh kata-katanya saja. Selanjutnya murid anak membenci peraturan. Itu negatifnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi kita sebagai guru seperti orang ngancam gitu ya. Kamu nggak melakukan ini, awas kamu ya, besok lagi. Menurut itu kayak nggak boleh. Nah, pernah ibu melakukan itu? Sering. Oh, nanti kalau udah ini jangan lagi ya bu. Nah, kita mulai belajar nih bu. Selanjutnya di sini identitas sukses atau disiplin ini konsekuensinya adalah apa peraturannya. Ini biasanya kita tanyakan ke anak itu ya. Mampukah kamu melakukannya? Sudah itu kita ucapkan rasa terima kasihnya gitu ya. Sudah itu murid menghormati peraturan. Netralnya lakukan apa yang saya katakan. Nanti masih tetap gitu maksa tapi mungkin agak halus sedikit, tidak terlalu kasar. Jadi anak tuh tidak ada rasa terpaksa marah gitu. Kalau restitusinya ini ada kalimatnya, contohnya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Sudah itu murid atau anak ini menghormati dirinya dan orang lain. Positifnya apakah hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan gitu ya. Ini biasanya banyak. Ini ada contohnya masih ya, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi ya. Saya ditanya-tanya, saya tanya ya bu, ini ada beberapa contoh nih. Contohnya saya tunjuk aja ya, apa ya bu? Sini ada mencatat 100 kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Di dalam buku catatan karena terlambat ke sekolah. Ibu ini kalau menurut saya yang kalimat pertama itu termasuk di dalam konsekuensi. Kenapa alasannya? Karena bukan hukuman ya. Karena sesuatu yang dilakukan itu ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuat. Iya. Ya. Kan dia mencatat 100 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat. Sehingga menurut saya itu konsekuensi. Biasanya kan ini kejadiannya biasanya dadakan gitu ya, secara spontan ya. Tapi ini udah ada aturannya gitu, udah ada aturannya dalam nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Jadi ini udah ada dalam keyakinan kelas, kan dia masih melanggar, jadi dia harus tahu konsekuensinya. Selanjutnya lari keliling lapangan karena terlambat datang sekolah. Sering. Nah, Bu Ade, menurut Bu Ade itu apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena itu terlambat, jadi harus lari keliling. Bu Melia tahu alasannya kenapa itu hukuman atau konsekuensi? Atau Bu Ibu Ade ngomongnya itu hukuman? Menurut saya konsekuensi salah satu termasuk hukuman yang harus dia terima karena dia telah melakukan salah satu kesalahan tadi. Ada lagi yang menambahin Ibu Rini? Kalau saya yang kedua cenderung ke hukuman sepertinya, bukan konsekuensi. Kenapa? Karena hal yang dilakukan atau dampak yang diberikan ke murid itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Ya. Dia kan terlambat datang. Kenapa harus disuruh lari gitu? Itu hukuman berarti. Ya. Sudah itu dia ada fisik berkaitan dengan fisik ya. Fisik berkaitan dengan fisik itu termasuk hukuman. Jadi contohnya mencubit, memukul itu berfisik. Termasuk lari itu fisik juga. Jadi itu namanya hukuman. Selanjutnya yang ketiga, juga Ibu Yunia, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat di meja menurut saya mungkin konsekuensi ya, karena dia membuat kesalahan misalnya, jadi dia harus membersihkannya. Konsekuensinya dia tidak dihukum, tidak perlu dihukum ya. Dia hanya membersihkan kembali itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Karena sebenarnya secara fisik dia tuh tidak tersakiti gitu ya. Sebenarnya kalau hukuman tuh ke arah tersakiti, intinya tersakiti gitu ya. Selanjutnya murid diminta push up 15 kali
dengan yang sudah mestinya sekolah pernah menerapkan itu. Karena sudah diterapkan di sekolah, dan disiplin sekolah, dia tidak mau, berarti dia dihukum. Berarti itu termasuk hukum, bukan konsekuensi. Kalau menurut saya hukum. Karena push up ya, karena ada gerakan fisik di situ. Aksinya. Selanjutnya murid diminta telanjang kaki di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam yang sesuai dengan peraturan. Menurut Ibu, ngerti ya mengerti? Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Ya. Apa rasanya? Karena dia tidak menggunakan fisik. Apa itu? Fisiknya kagak, secara fisik. Jadi hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Ayo boleh nih, bisa nambahin boleh nih? Nah, kalau saya sebenarnya cenderung ke hukuman ya, Bu. Karena secara apa ya? Secara nanti diri anak tuh mungkin agak gimana gitu ya, dilihat teman-temannya gitu, dia pakai sepatu atau bertelanjang kaki selama di sekolah gitu, nyeker gitu. Secara emosional mungkin ada sesuatu yang nanti berdampak negatif ke diri anaknya. Itu anak yang lembaga bisa Bapak Ibu tetap selanjutnya ada identitas dari apa alasan Bapak Ibu tetap masih penerapannya adalah aduh tindakannya penerapannya ya. Ini contohnya di hukuman peraturannya adalah harus ini kata-katanya Saya nggak buka. selanjutnya murid anak memberikan peraturan negatifnya awas suatu itu berharga biasanya seperti apa. Jadi kita sebagai guru seperti orang ancam gitu ya. Misalnya saya apa jadi nggak boleh tangan dari luar ya, nah itu dari luar tadi. Selanjutnya jangan lagi ya. Nah kita selanjutnya di sini identitas proses atau disiplin ini konsekuensinya adalah apa peraturan dalam kejadian tersebut anak itu ya melakukan langkahnya itu kita serahkan hasilnya di sini yaitu murid menghormati peraturan. Selanjutnya ini ada masih dalam budaya positifnya dia masih tetap dipaksa berarti tapi harus tidak terpaksa. Jadi anak tuh tidak ada apa ya rasa terpaksa marah gitu. Kalau restitusinya ini ada kalimatnya contohnya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jawabannya murid yang menganggap menghormati diri atas kepala orang lain. Positifnya apakah hal yang mengatakan itu hal ini pada sininya kamu lakukan ini biasanya soalnya selanjutnya ada contohnya juga sudah hukuman atau konsekuensi. Ini konsekuensi. Karena kita tanya ini ada semua ini lagi ada dua contoh nih. Contohnya saya tunjukin aja ya, Bapak Ibu. Sini ada mencatat 100 kalimat. Saya tidak akan saya buat lagi nama orang di dalam buku cara anak lambat sekolah. Saya berdua ini Saya yang lebih salah beda medium. Di sini dokter beda ya. karena hukuman Dokter yang biasa ini membahas beberapa teorinya. Pertama, hubungannya dengan kesalahan yang ilusi kontrol. dia mencatat 100 Ilusi kontrol ini mengontrol murid. lagi karena dia telah Pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuatu
itu, tapi mungkin kawan-kawan nakal di kelas itu membawa dampak buruk pada kita. Contoh dampak buruknya adalah saat ini saya posisinya sudah seperti ini. Kamu dengan anak yang waktu itu kamu saya di situ, dia bukan apa-apa gitu kalau tidak sampai di posisi kita ya. Kalau dalam hati kita pasti ternyata sakit ini gitu ya. Itu adalah sebuah dendam yang masalah pusat dengan tidak ingat lagi itu adalah salah satu memang dari terbentuk dari sesuatu paksaan gitu, apa intimidasi gitu ya. Selanjutnya di sini masih tentang budaya positif, ada teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasinya ada menggunakan masker ke sekolah itu motivasi manusia yaitu pertama untuk keyakinan yang sudah tidak nyaman atau orang itu. Selanjutnya yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya untuk menjadi orang yang diinginkan dan bukan konsekuensi diri sendiri. Selanjutnya hukum dan penghargaan ini ada